Siapa capres dan cawapres yang cengengesan dan mempolitisasi agama? Enggan cawe-cawe. Cek jawaban Jokowi soal cocok tidaknya duet Prabowo dan Gibran di Pilpres 2024. Dampak Gibran jadi cawapres Prabowo. LSI, Ganjar dan Anies makin tertinggal. Habib Lutfi, tepat pilihan Pak Prabowo mengangkat Gibran calon wakil presiden. Halo sahabat pojok, minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual dan berbagi informasi menarik lainnya selama sepekan. Bersama saya Vanessa di program Resum Pojok Negeri Media. Pemimpin yang mempolitisasi agama tak layak dipilih. Itulah yang disampaikan Menteri Agama RI Yakut Khalil Qomas kepada para santri di seluruh Indonesia. Di momen Hari Santri Nasional 2023, Gus Yakut meminta para santri untuk tidak memilih calon pemimpin berdasarkan penampilan fisik saja, apalagi sampai terbuai dengan janji manisnya. Berikut informasi dan sejumlah cuplikan jejak digital perilaku capres dan cawapres. Menteri Agama RI Yakut Khalil Qomas menyampaikan sejumlah pesan politik kepada para santri di seluruh Indonesia di momen Hari Santri Nasional 2023. Ia meminta para santri untuk tak memilih calon presiden dan calon wakil presiden yang punya sejumlah catatan dan rekam jejak buruk. Gus Yakut meminta para santri untuk tidak memilih calon pemimpin berdasarkan penampilan fisik saja, apalagi sampai terbuai dengan janji manisnya. Santri jangan pernah mau memilih pemimpin, jangan sampai memilih pemimpin yang hanya didasarkan pada tampakan fisik saja. Tidak boleh. Tidak boleh juga santri itu memilih hanya karena janji-janji manis saja. Santri juga mengecek dulu rekam jejak calon presiden dan wakil presiden itu seperti apa. Menurutnya, pemimpin yang pernah mempolitisasi agama tak layak dipilih. Tak hanya itu, Gus Yakut juga meminta para santri tak memilih orang yang cengengesan. Baginya, pemimpin harus punya sikap yang serius. Pasalnya, tantangan Indonesia akan lebih berat ke depan. Hal itu sebagaimana pesan yang selalu disampaikan Presiden Joko Widodo. Jadi harus benar-benar orang yang memang siap betul memimpin negara ini, karena tantangan ke depan ini luar biasa. Seperti Presiden Jokowi sampaikan, ke depan bukannya lebih mudah, tetapi akan lebih menantang. Saya kira itu pesan saya kepada para santri. Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor ini mengatakan, pesan ini harus ia sampaikan lantaran menurutnya setiap episode sejarah negeri ini pasti melibatkan santri. Contohnya saat masa perjuangan kemerdekaan dulu. Puncak Hari Santri 2023 berlangsung di Tugu Pahlawan, Surabaya, Minggu 22 Oktober. Presiden Joko Widodo akan bertindak langsung sebagai inspektur apel. Undangan. Emang boleh selincah ini, Pak?
Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Karena kalau itu dilakukan Salah saya di mana? akan menimbulkan kekacauan yang menyesenggarakan rakyat itu. Ulangi. Saya ulangi ya, biar tidak diketahui. Menyesengsarakan rakyat itu. Salah saya di mana kalau saya nonton gambar porno? Kau katanya beragama. Ini salah satu tanggung jawab moralmu kepada rakyat Indonesia. Saya suka kok. Banteng, ada banteng. Usir, gua mau hidup tenang. O A P U A Tik tak te ha ting 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 tak ting tak ting ting tak ting tak tak ting tak ting ting tak tak nhóc nhóc ho ho na nhóc nhóc O A P U A Tik tak te ha ting ting tak ting tak ting ting tak ting tak. Saya menantang Saudara Hidayat Nur Wahid, Saudara Yusril Ihza Mahendra, dan Saudara Hari Azhar Aziz, Ketua BPK, untuk melakukan juga tantangan I like dangdut seperti saya. I like dangdut. 3 fungsi sarung ala Amin. Sarung itu dipakai buat apa aja? Oh, luar biasa kalau sarung di zaman kita pesantren ya. Paling tidak sarung itu ada 3 fungsi. Yang pertama untuk sarungan. Ini caranya. Sarungan ya. Sarungan itu. Cara pakai sarung betul gimana? Pertama sarungan. Biasanya kepiawaian seorang santri dilihat dari kemampuannya bersarung. Nah, semakin dia bagus, rapi, dan semakin kuat, karena biasanya harus kuat supaya tidak mudah lorong. Coba ya. Nah, ini lulus. Mantap. Baru sebagai santri lulus. Ini fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, dulu tidurnya di lantai. Oh, Sarung fungsinya untuk selimutan, kan, menanti nyamuk, gitu. Nah, yang ketiga, sarung fungsinya untuk nyelepet nih, contohnya nih. Nyelepet. Nyelepet nih, ya. Lumayan pedes. Salah. Di sarung gak bahaya, tak? Jadi ninja ya? Ninja. Keliru yaitu kalau diberi PKB sekarang, PKB-nya itu yang diambil Muhaimin Iskandar dicuri. Dicuri dengan bantuan pemerintah. Pelarangan penggunaan foto, gambar, suara Gus Dur oleh PKB yang masih dipimpin Caimin. Karena ada surat dari Gus Dur yang memerintahkan Caimin untuk tidak boleh menggunakan itu. Jadi ini wasiat dari Gus Dur sendiri. Nah, kalau PKB-nya sudah tidak dipimpin oleh Pak Muhaimin Iskandar, sudah boleh. Gitu. Wasiat jadi ini, ya, Bu, ya? Iya, ini wasiat ini tertulis. Dan ini banyak yang orang tidak tahu ya. Ini banyak orang Ini banyak yang nggak tahu, dipikir kita cuma sekedar melarang-melarang, tidak. Kita nggak melarang-melarang, kita tahu bahwa Gus Dur itu aset bangsa. Gus Dur aset bangsa, siapapun memakai boleh. Tetapi kecuali yang tidak diperbolehkan oleh Gus Dur sendiri melalui surat beliau. Ya kalau ketua umum PBNU ngomong apa aja terhadap PKB nggak ngaruh sama sekali. Coba disurvei. Gus Dur itu tidak pernah tidak memaafkan orang. Tapi sampai hari ini itu Gus Dur nggak pernah memaafkan Muhaimin. Muhaimin pengen ketemu aja Gus Dur nggak mau. Justru bisa kelihatan bagaimana perasaan Gus Dur. Pembahasan Gibran Rakabuming Raka yang menjadi cawapres Prabowo Subianto masih menjadi topik hangat.
Bahkan Presiden Joko Widodo diisukan cawe-cawe soal langkah politik putra sulungnya di Pilpres 2024. Namun, Presiden dengan tegas menjawab, semua pasangan calon presiden yang maju di Pilpres 2024 semuanya cocok. Artinya, Presiden Joko Widodo mendukung anak sulungnya bertarung di Pilpres 2024 ini. Berikut informasinya. Presiden Jokowi mengaku tak ingin cawe-cawe soal langkah politik putra sulungnya di Pilpres 2024. Diketahui, Prabowo Subianto resmi menetapkan Gibran Rakabuming sebagai cawapresnya. Saat ditanya apakah Gibran cocok menjadi cawapres Prabowo, Jokowi hanya menjawab bahwa pasangan paslon yang maju di Pilpres 2024 semuanya cocok. Semuanya cocok, Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok. Terpisah, Prabowo Subianto mengaku dirinya sudah meminta izin kepada Presiden Jokowi menggandeng Gibran menjadi cawapres di Pilpres 2024. Menurut Prabowo, munculnya nama Gibran sebagai cawapres adalah usulan parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, KIM. Prabowo hanya menyampaikan usulan itu langsung kepada Jokowi. Tentunya sebagai orang Indonesia dengan adat budaya kita, ya tentunya pasti kita menyampaikan keinginan dari partai-partai dan usulan kita. Prabowo menceritakan bahwa dalam pertemuannya dengan Jokowi, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyerahkan sepenuhnya keputusan maju atau tidaknya kepada sang anak. Sebaliknya, Jokowi juga tidak akan menahan putra sulungnya itu jika ingin maju menjadi cawapres. Dan beliau bilang ya terserah, Pak Wali kan sudah dewasa, ya kalau Pak Wali bersedia ya beliau pasti tidak menahan, kira-kira begitu. Di tengah perpolitikan Indonesia yang makin panas, ada terselip momen hangat saat Presiden Joko Widodo menghadiri apel Hari Santri 2023 di Surabaya. Jokowi terlihat tertawa bareng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hingga Menteri BUMN Erick Thohir. Jokowi yang mengenakan peci dan jas serta sarung berwarna hijau sedang bersama Ketua Umum PBNU Yahya Holil Stakuf, Prabowo, Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Jokowi terlihat tersenyum sambil tangannya mengarah kepada Prabowo. Prabowo, Erick, dan Zulhas juga tampak tertawa. Di foto lain, Jokowi tertawa sambil berjalan dengan didampingi para tokoh-tokoh tersebut. Momen kehangatan Jokowi bareng Ketum PBNU dan para menteri juga terlihat di foto lainnya. Jokowi tampak tertawa sambil melihat ke arah Bahlil. Dalam sambutannya di apel Hari Santri, Jokowi berbicara mengenai penetapan Hari Santri Nasional. Jokowi mengatakan, Hari Santri Nasional awalnya merupakan permohonan dari kiai dan santri. Setelah terpilih menjadi presiden, Jokowi mengeluarkan keputusan Presiden soal Hari Santri Nasional jatuh pada 22 Oktober. Hari itu bertepatan dengan pembacaan resolusi oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari pada 22 Oktober 1945. Resolusi itu menyeru santri dan ulama pondok pesantren untuk mempertahankan kemerdekaan RI.
Jika Presiden tertawa riang dengan para menteri, PDIP Perjuangan tampaknya tengah gondok atas diusungnya anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, jadi cawapres Prabowo Subianto. Bahkan Gibran mengaku siap diberi sanksi PDIP. Diketahui, Gibran merupakan kader PDIP. Saat ini belum ada kepastian soal status Gibran sebagai kader partai berlambang banteng moncong putih itu. Gibran menyatakan sudah bertemu dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani untuk membahas masalah tersebut. Namun Gibran tidak menjelaskan secara terperinci soal pertemuannya dengan Puan. Lembaga Survei Indonesia LSI merilis elektabilitas pasangan Capres dan Cawapres saat anak Presiden Joko Widodo menjadi pasangan Prabowo Subianto. Selain itu, seberapa besar pengaruh Presiden Joko Widodo apabila mendukung putra sulungnya? Berikut hasil surveinya. Dampak Gibran Rakabuming Raka jadi cawapres Prabowo Subianto bukan kaleng-kaleng. Lembaga Survei Indonesia LSI merilis elektabilitas Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan makin tertinggal jika Gibran Rakabuming jadi cawapres Prabowo. Lembaga Survei Indonesia LSI memaparkan seberapa berdampak bila Presiden Joko Widodo Jokowi mendukung putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka. Hasilnya, 39,2% Prabowo dan Gibran unggul signifikan bila didukung penuh Jokowi. Survei dilakukan pada 16 hingga 18 Oktober 2023 terhadap 1.229 responden. Survei dilakukan melalui telepon. Target populasi survei WNI berusia 17 tahun atau sudah menikah. Survei dilakukan setelah putusan MK soal Capres dan Cawapres di bawah usia 40 tahun boleh maju asalkan berpengalaman sebagai kepala daerah. Pemilihan sampel dilakukan melalui random digit dialing RDD. RDD adalah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Survei dilakukan dengan wawancara telepon oleh pewawancara yang terlatih. Tingkat populasi nasional yang bisa dijangkau dengan telepon 83%. Margin of error kurang lebih 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Peneliti LSI Jayadi Hanan memaparkan pihaknya memberikan pertanyaan ke responden lebih mengerucut lagi, yaitu bagaimana jika Gibran maju cawapres Prabowo dan mendapat dukungan Jokowi. Prabowo meningkat 3,4%. Hasilnya, Prabowo unggul 39,2% dibanding Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dan Anies Baswedan dan Caimin. Jayadi mengatakan hasil survei LSI menunjukkan dukungan Jokowi terhadap Gibran dan Prabowo akan membuat elektabilitas Ganjar menurun sampai 5%. Sementara Anies, kata Jayadi, tetap di angka stabil. Jayadi mengatakan Gibran mampu meningkatkan perolehan suara terhadap Prabowo. Dalam hasil survei LSI ada peningkatan 3,4%. Pengaruh minor Anwar Usman. Akan tetapi, angka itu belum final. LSI justru memaparkan temuan lainnya. Masyarakat yang tidak tahu Ketua MK Anwar Usman adalah adik ipar Jokowi membuat elektabilitas Prabowo lebih tinggi. Begitupun sebaliknya, masyarakat yang tahu membuat elektabilitas Prabowo sedikit menurun. Pertanyaan, Gibran Rakabuming secara hukum telah sah bisa maju sebagai capres atau cawapres. Jika Gibran mencalonkan diri sebagai cawapres Prabowo Subianto dan mendapat dukungan penuh dari Presiden Joko Widodo,
Maka seandainya pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang akan ibu atau bapak pilih di antara pasangan nama berikut? Simulasi 3 nama. Anies Baswedan 19,7%, Ganjar Pranowo 30,9%, Prabowo Subianto 35,8%. Jika Gibran mencalonkan diri sebagai cawapres Prabowo Subianto dan mendapat dukungan penuh dari Presiden Joko Widodo, Anies Baswedan 19,3%, Ganjar Pranowo 25,4%, Prabowo Subianto 39,2%. Gibran resmi dideklarasikan Prabowo. Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, resmi mengumumkan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai bakal calon wakil presidennya, Minggu 22 Oktober 2023 malam. Pengumuman ini dilakukan usai semua ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju, KIM, menggelar rapat di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Indonesia Maju yang terdiri dari 8 partai yang dihadiri lengkap oleh ketua umum masing-masing dan sekretaris jenderal masing-masing. Kita telah berembuk secara final, secara konsensus, seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Sebelumnya, Partai Golkar mengumumkan secara resmi dukungan mereka kepada Gibran untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto melalui rapat pimpinan nasional Rapimnas yang diselenggarakan pada Sabtu 21 Oktober 2023 kemarin. Respon Ganjar Pranowo terkait nama Gibran yang bakal mendampingi Prabowo, bakal capres Ganjar Pranowo menyebut semua orang punya hak untuk dipilih sebagai pejabat apapun. Sikap Ganjar ini disampaikan di hadapan awak media saat ditanya tentang sosok Gibran. Sebelumnya, nama wali kota Solo itu sempat diproyeksikan sebagai juru kampanye tim pemenangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Habib Muhammad Lutfi bin Yahya dengan tegas menyatakan Capres Prabowo Subianto memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai capres adalah keputusan yang tepat. Dirinya pun mendukung dan meyakini Indonesia bisa semakin maju ke depan meraih cita-citanya menjadi Indonesia Emas 2045. Berikut informasinya. Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya secara terang dan jelas memberikan dukungan penuh kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Menurut Habib Lutfi, Prabowo tidak salah memilih putra sulung Presiden Joko Widodo, Jokowi itu sebagai wakilnya di Pilpres 2024. Saya ucapkan terima kasih, tepat pilihan Pak Prabowo mengangkat Gibran menjadi wakil presiden. Habib Lutfi kemudian bercerita, dirinya sempat ditanya bagaimana ketika wakil presidennya adalah sesosok anak muda. Dengan tegas, Habib Lutfi pun menjawab tidak ada keraguan soal itu, sebab Indonesia memiliki Gibran Rakabuming Raka. Beb, gimana sih bahwa wakil presidennya masih muda? Saya jawab, kapan memberikan kesempatan generasi muda untuk maju ke depan? Kita punya Mas Gibran. Habib Lutfi meyakini dengan cara tersebutlah Indonesia bisa semakin maju ke depan meraih cita-citanya menjadi Indonesia Emas 2045.
itulah untuk mengangkat kaum pemuda ke depan sehingga menjadi Indonesia emas. Terima kasih. Mari kita berdoa bersama. Pidato Gibran. Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pidato pertamanya usai didapuk menjadi bakal calon wakil presiden Cawapres untuk mendampingi bakal calon presiden Capres Prabowo Subianto. Gibran Rakabuming Raka pun membuka dengan pernyataan menenangkan untuk seluruh koalisi Indonesia Maju, Kim dan para pendukung. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Gibran kemudian menyapa seluruh ketua umum partai pendukung dari Kim, antara lain Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, PBB, Partai Garuda, dan Partai Gelora. Namun untuk Ketum PSI Kaisang Pangarep, ada tambahan yang menggelitik para pendukung. Yang paling saya sayangi, Ketua Umum Partai PSI. Gibran ingat santri. Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pidato pertamanya di hadapan para pendukungnya sebagai bakal calon wakil presiden Bacawa Pres untuk bakal calon presiden Bacapres Prabowo Subianto. Tanpa basa-basi, Gibran langsung menyampaikan program kerja bila menang Pilpres 2024. Mohon izin Pak Prabowo, saya ingin membocorkan beberapa program unggulan. Gibran mengutarakan niatnya menyampaikan program kerja lantaran yakin bahwa berbagai program yang sudah berjalan selama pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah membawa Indonesia ke pintu gerbang kemajuan. Hal-hal yang terkait anak-anak muda, generasi milenial, generasi Z, dan jangan lupa para santri. Pasti kita dukung penuh. Kita butuh generasi muda yang handal, generasi muda yang tangguh, generasi muda yang memiliki komitmen kebangsaan. Beberapa program kerja yang akan diwujudkan antara lain Dana Abadi Pesantren, Kredit Startup Milenial, KIS Lansia, Kartu Anak Sehat, dan hilirisasi industri. Saya yakin keberlanjutan dan konsistensi adalah modal kita untuk melompat lebih jauh menuju Indonesia emas. Program Prabowo dan Gibran. Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pidato sebelum mendaftarkan diri ke KPU bersama Prabowo Subianto bersama para ketua umum Parpol Koalisi Indonesia Maju, KIM. Dalam paparannya, Gibran sedikit membocorkan sejumlah program-program yang akan dilaksanakan bersama Prabowo bila terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Usai Gibran menyampaikan pidatonya, Prabowo memuji Gibran dan meyakinkan bahwa pilihannya terhadap Gibran sebagai cawapres tidak salah. Enggak salah pilihan aku. Paten enggak wakil presiden kita. Terlalu muda enggak? Gue terlalu tua enggak? Usai pidato Gibran, acara kemudian ditutup dengan doa bersama mengiringi Prabowo dan Gibran yang akan mendaftarkan diri ke KPU.
Doa tersebut dipimpin oleh anggota Dewan Pertimbangan Presiden One Team Press Habib Lutfi bin Yahya. Dana abadi pesantren. Perhatian Habib Lutfi sangat besar. Beliau ini salah satu ulama yang sangat merah putih, sangat NKRI. Ya, kekuatan kita di rakyat. Ulama bagian penting dari rakyat Indonesia. Kami memenang kepercayaan untuk bisa memilih siapa yang bisa diajak bekerja, bukan hanya banyak bicara, yang bisa bekerja dan bisa menunjukkan niat-niat ahli tasawuf, niat-niat ahli tariqah, sehingga bisa membawa cahaya fi alamil Islam. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, yang telah memberikan bantuan yang sangat luar biasa kepada Muktamar Multaqa Internasional ialah Bapak Presiden Joko Widodo. Begitu pula partisipasi yang luar biasa dari pemerintah Jawa Tengah, Forkominda Kabupaten Kota Madia Pekalongan, juga yang saya banggakan partisipasi Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia yang memberikan fasilitas-fasilitas dalam mengadakan konferensi ulama sufi internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, hidayah kehidupan semua. Menyingkap rahasia Habib Lutfi menjadi pemimpin para sufi dunia. Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya adalah Rais A'am Jamiyah Ahli Thariqah Al-Muttabaroh An-Nadliyah Jatman. Peran sosok Habib Lutfi sangat besar dalam mengembangkan jamaah dan jamiyah thariqah yang mengakar kuat di Nusantara. Bukan hanya itu, Habib Lutfi juga menjadi pemimpin forum sufi dunia yang beranggotakan para ulama besar, sufi, dan para mursyid di berbagai belahan dunia. Apa rahasia besarnya karomah Habib Lutfi ini? Ada cerita yang dikisahkan oleh Abuya Ucik Cilongok. Suatu ketika, Syekh Rajab Surya mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Saat itu, Nabi Muhammad sedang duduk dikelilingi para sahabat. Nampak di samping Nabi ada sebuah kursi kosong, dan tak lama kemudian datanglah seorang laki-laki. Syekh Rajab bertanya kepada laki-laki itu, "Siapa kamu?" Laki-laki itu pun menjawab, "Saya Lutfi." Jawabnya. Syekh Rajab bertanya lagi, "Dari mana?" Laki-laki itu menjawab, "Dari Indonesia." Besoknya, Syekh Rajab langsung membeli tiket dan langsung pergi ke Indonesia menemui Habib Lutfi. Sesampainya di Indonesia, ternyata Habib Lutfi sudah menunggu dan langsung menyambutnya. Menurut Abuya Uci, Habib Lutfi hafal seluruh wali-wali Allah sedunia, baik yang masih hidup dan yang sudah wafat. Itulah sosok Habib Lutfi. Karomahnya bukan saja masyhur di Indonesia, tapi juga di seluruh penjuru dunia.
Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami di pojoknegeri.com dan di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di Resum pekan depan.